Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 321 Hidup atau Mati. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu dan suara Leng Xuang datang dari luar. Nyonya. Datang. Baik Feng Jiu maupun Guan Xilin berjalan menuju meja dan duduk sementara Leng Xuang yang berpakaian serba hitam masuk ke ruangan sambil membawa nampan. Nyonya, Tuan Muda, ini bubur sarang burung yang dipesan khusus oleh Patriark Tua untuk Anda. Ia kemudian meletakkan 2 mangkuk di depan mereka masing-masing dan pergi ke samping. Apakah kakekku sudah tidur? Feng Jiu bertanya sambil memakan bubur. Ah Hua sedang menjaganya dan mengatakan bahwa dia sudah tertidur. Leng Xuang berkata dan berhenti sejenak sebelum berkata, 8 pemimpin pengawal Feng telah tiba dan sedang menunggu di luar untuk bertemu dengan Nyonya. Setelah Feng Jiu menghabiskan seluruh semangkuk bubur, dia menyingkirkannya ke samping dan berkata, biarkan mereka tinggal di rumah besar dulu, tunggu sampai aku punya waktu dan akan menemui mereka nanti. Ya. Leng Xuang menjawab dan keluar untuk menyampaikan pesannya. Setelah mendengar perkataannya, 8 orang itu saling berpandangan sebelum pergi. Begitu mendengar berita tentang patriark mereka langsung bergegas kembali. Mereka mengira nona muda mereka tidak ada di sana, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sudah kembali. Hanya itu, bagaimana situasi patriark mereka sekarang? Apakah dia sudah melewati fase berbahaya? Mereka keluar dari pelataran namun tidak berjalan jauh. Sebaliknya, mereka berdiri di sekitar seperti penjaga lainnya yang melindungi pelataran, berjaga dalam diam. Malam ini, bukan hanya Feng Jiu dan yang lainnya yang tidak bisa tidur, Murongbo yang berada di istana juga tidak bisa tidur. Ia khawatir sepanjang malam dan terus memikirkan Feng Xiao. Apakah ia sudah meninggal? Atau masih hidup? Dalam situasi saat itu, dia telah mendengar suaranya. Jika dia tidak mati. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan mondar-mandir dengan gelisah. Dia tidak bisa diam dan hanya bisa menunggu fajar menyingsing untuk mengirim seseorang mencari tahu lebih banyak berita. Rencana awalnya adalah mengirim seseorang ke sana malam ini, tetapi setelah mendengar pengamanan ketat yang diterapkan kediaman Feng, jika dia mengirim seseorang untuk membunuh malam ini, dia takut akan menimbulkan kecurigaan mereka. Baru setelah memikirkannya berulang-ulang, dia menyingkirkan ide itu. Seperti mereka, Murong Yixuan tidak bisa tidur. Hari ini, dia merasa ada yang salah dengan ekspresi ayah kekaisarannya dan itu telah membangkitkan kecurigaannya. Dia takut bahwa upaya pembunuhan sebelumnya hari ini ada hubungannya dengan dia, jika dia benar-benar terkait dengan masalah ini. Tidak. Dia pasti salah, ayah kekaisarannya tidak akan melakukan hal yang impulsif dan sembrono seperti itu. Namun, ada suara dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kebenaran yang pahit. Sebab, jika pembunuhan itu berhasil, Feng Xiao pasti sudah mati saat itu juga dan semuanya akan berada dalam genggamannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana dan situasi yang mengkhawatirkan seperti itu akan terjadi. Berbagai kekuatan di kota bulan berawan semuanya memikirkan masalah ini. Bagaimana jika Feng Xiao jatuh begitu saja? Apa yang akan terjadi pada kediaman Feng? Jika Feng Xiao jatuh begitu saja, apakah kediaman Feng akan menjadi milik keluarga kekaisaran atau akan diserap oleh cabang sampingan? Bagaimanapun, kediaman Feng tanpa Feng Xiao hanya akan meninggalkan seorang lelaki tua dan seorang Feng Qingge yang berusia 16 tahun yang tidak akan mampu menopang seluruh kediaman Feng. Apa yang akan terjadi dengan kediaman Feng saat itu? Mereka sangat penasaran, itulah sebabnya mereka juga sangat khawatir tentang hidup dan matinya Feng Xiao. Saat hari mulai cerah, hampir setiap keluarga dan penguasa mengirim orang untuk menanyakan kabar. Yang mengejutkan orang-orang adalah tidak ada tangisan duka yang keluar dari kediaman Feng, tidak ada lentera putih yang digantung di depan gerbang, dan tidak ada berita tentang kematian Feng Xiao sama sekali. Apakah itu berarti dia masih hidup? Selain menderita luka-luka berat, dia juga diracuni. Dia benar-benar berhasil bertahan hidup melalui semua itu.